Bangga banget, Perdana Menteri negara NATO ini ternyata keturunan Indonesia. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan istilah negara NATO. Ya, NATO, Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, adalah aliansi militer antar negara yang dibentuk pada 4 April 1949. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara-negara anggotanya, serta saling membantu jika ada yang diserang. Saat ini negara-negara NATO berisikan negara-negara maju dengan ekonomi yang sangat kuat dan umumnya berada di Eropa dan Amerika Utara. Hingga 2023, NATO memiliki 31 negara anggota, mayoritas dari Eropa dan Amerika Utara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Italia, Kanada, dan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Latvia, Estonia, DLL. NATO sendiri punya pengaruh besar dalam geopolitik dunia. Konflik global seperti perang di Ukraina, krisis Suriah, dan misi di Afghanistan sering melibatkan NATO. Nah, ngomong-ngomong soal NATO, banyak yang tidak tahu bahwa salah satu dari pemimpin negara NATO saat ini dan statusnya masih aktif menjabat, adalah keturunan Indonesia loh. Siapakah dia? Saat ini, mungkin Perdana Menteri Kanada Justin Pierre James Trudeau menjadi salah satu Perdana Menteri yang paling dikenal di dunia. Bukan hanya tercatat sebagai salah satu PM termuda di Kanada, namun juga ketampanan wajahnya sering dipuji, dan membuat namanya cepat populer, termasuk di Indonesia. Pesonanya yang luar biasa itu membuat netizen di Indonesia heboh ketika mengetahui si Perdana Menteri memiliki leluhur yang lahir di Indonesia. Meski belum pernah menginjakan kaki ke Indonesia, Justin justru memiliki kedekatan dengan tanah air, karena kabar adanya darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Trudeau yang lahir di Ottawa, Ontario pada 25 Desember 1971 ini juga memiliki darah Perancis Kanada, Skotlandia dan Inggris. Berdasarkan situs Vintagraphe, nenek moyang sulung dari pasangan Pierre Trudeau dan Margaret Trudeau ini adalah orang Indonesia. Meski terbilang cukup jauh, namun kebanyakan nenek moyang Trudeau justru tinggal lama di Indonesia. Tercatat 3 kota di Indonesia pernah menjadi tempat tinggal keturunan Trudeau, yakni di Padang, Makassar, dan Jakarta. Dari 3 kota besar di tanah air itu, kebanyakan dari mereka lebih lama mendiami kota Padang hingga akhir hayatnya. Silsilah darah Indonesia dimulai dari buyut ke-6-nya John Charles, yang merupakan seorang kolonialis Belanda yang tinggal di Padang dan menikahi perempuan Indonesia, yang diduga asal Padang Sumbar. Hingga buyut ke-4-nya, keturunan Trudeau tinggal dan meninggal dunia di Padang. Kota Jakarta baru ditempati leluhurnya pada buyut ketiga dan keduanya. Sedangkan buyut pertamanya Thomas Kirkpatrick Barnard lahir di Makassar, dan akhirnya pindah ke Penticton, Kanada hingga meninggal dunia di sana. Thomas Kirkpatrick Barnard yang menikah dengan Rose Edith Ivan Barnard di Kanada inilah yang melahirkan nenek dari Trudeau yakni Doris Kathleen Barnard, yang menikah dengan James Sinclair dan memiliki putri bernama Margaret Joan Sinclair, ibu dari Justin Trudeau yang menikah dengan Pierre Trudeau Perdana Menteri Kanada ke-15. Melihat silsilah keluarga Trudeau, justru keturunan Trudeau baru menetap di Kanada atau di luar Indonesia pada keturunan ketiga klan Trudeau. Apalagi, jika buyut ke-6-nya terbukti perempuan kelahiran Padang Sumatera Barat, maka secara adat garis keturunan dan darah Indonesia Trudeau sangat kental. Seperti yang kita ketahui, suku Minangkabau atau Padang di Sumbar menganut adat matrilineal di mana suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkat atau matriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari 2 kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan linea yang berarti garis. Matrilineal berasal dari 2 kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan linea yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu matriarkat berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu mater yang berarti ibu, dan archein yang berarti memerintah. Jadi, matriarki berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan.
Penganut adat matrilineal di Indonesia sendiri hanya dianut oleh suku Minangkabau di Sumbar. Selain di Indonesia, adat matrilineal juga dipegang oleh suku Indian di Aceh Barat, suku Hasi di Meghalaya, India Timur Laut, suku Nahi di Provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, penduduk asli Amerika Serikat, suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow, dan beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik. Meski memiliki kedekatan dengan Indonesia, Trudeau belum pernah singgah atau menginjakan kaki di tanah kelahiran leluhurnya. Bahkan, rencana Trudeau mengunjungi Indonesia tahun lalu, tampaknya rencana itu masih belum bisa terlaksana hingga saat ini. Dunia politik sudah kental ada dalam keturunan Trudeau. Sang nenek, Doris Kathleen Bernard, adalah politisi di Kanada yang menikah dengan James Sinclair yang juga seorang politisi sekaligus pengusaha. Sedangkan jabatan dia sebagai PM Kanada juga sempat dijalani sang ayah Pierre Trudeau yang merupakan PM Kanada ke-15, dan sang ibu Margaret Joan Sinclair juga aktif-aktivitas, selain sebagai penulis dan artis. Kakek Trudeau dari sisi ibu yang berdarah Skotlandia, James Sinclair, pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan Kanada dalam Kabinet Perdana Menteri Louis St. Laurent. Munculnya Trudeau di dunia politik dimulai pada bulan Oktober 2000. Ketika Trudeau berusia ke-28, dia muncul sebagai tokoh penting setelah menyampaikan eulogi dalam upacara kematian ayahnya. Uniknya, Trudeau muda tidak pernah spesifik mempelajari politik secara akademik. Dia berlatar pendidikan Bachelor of Arts dalam bidang sastra dari S1 High Pronunciation Gill University dan gelar sarjana pendidikan dari University of British Columbia. Sebelum terjun ke dunia politik, dia pernah bekerja sebagai pengajar ilmu sosial dan bahasa Perancis di West Point Grey Academy dan Sir Winston Churchill Secondary School di Vancouver, British Columbia. Kemudian, sejak 2002 hingga 2004, ia mempelajari ilmu teknik di Université de Montréal. Ia juga sempat mengikuti pendidikan untuk meraih Master of Arts dalam bidang geografi lingkungan di S1 High Pronunciation Gill University, sebelum akhirnya berhenti dari pendidikannya untuk berkarier di ranah publik. 8 tahun setelah kematian ayahnya, Trudeau masuk politik. Dalam pemilihan federal 2008, ia terpilih untuk mewakili Naik Papineau di House of Commons. Pada tahun 2009, ia diangkat sebagai kritikus Partai Liberal untuk Pemuda dan Multikulturalisme, dan tahun berikutnya, menjadi kritikus untuk kewarganegaraan dan imigrasi. Pada tahun 2011, ia diangkat sebagai kritikus untuk pendidikan menengah dan pemuda dan olahraga amatir. Trudeau memenangkan kepemimpinan Partai Liberal pada April 2013 dan melanjutkan untuk memimpin partainya untuk kemenangan dalam pemilihan federal 2015, yang mendongkrak posisi Liberal dari 36 kursi menjadi 184 kursi, yang tercatat sebagai peningkatan terbesar yang pernah terjadi dalam pemilu Kanada. Setelah kematian ayahnya, Trudeau menjadi lebih terlibat dengan Partai Liberal pada tahun 2000-an. Justin Trudeau memenangkan pemilu pada Oktober 2015 lalu, dan menjadi pemimpin baru negara tersebut, mengalahkan Stephen Harper yang telah menjabat Perdana Menteri selama 9 tahun. Hasil yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Kanada menunjukkan Partai Liberal memenangkan 184 dari 338 kursi di parlemen, dibandingkan dengan 99 kursi yang dimenangkan oleh Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Stephen Harper. Partai berhaluan kiri Demokrat baru, yang pernah dianggap memimpin dalam 11 minggu pertama kampanye, menempati nomor ketiga dengan 44 kursi. Trudeau menikah dengan perempuan bernama Sophie Gregoire pada 28 Mei 2008 lalu. Keduanya adalah teman masa kecil saat sama-sama tinggal di Montreal, sempat bertetangga dan juga sekelas, namun kedekatan mereka baru terjadi pada Juni 2003, di Montreal Grand Prix Charity Ball di mana mereka menjadi co-host acara. Mereka mulai berpacaran beberapa bulan kemudian, dan bertunangan pada Oktober 2004. Saat ini mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Xavier James, Ella Grace Margaret, dan Hadrien Gregoire. Kehidupan sederhana juga dijalani keluarga ini. Pada Juni 2013, setelah Trudeau menjadi pimpinan di Partai Liberal, pasangan itu memutuskan menjual rumah mereka di Côte-des-Neiges, Montreal, dan menyewa rumah di Rockcliffe Park. Cerita buruk pernah mereka alami ketika tinggal di rumah itu saat seorang penyusup masuk ke dalam rumah. Ketika mereka tengah tidur dan meninggalkan catatan ancaman demi keamanan keluarganya, mereka memutuskan pindah sementara ke Rideau Cottage, yang berada di Rideau Hall, sebelum merampungkan rumah tinggal yang baru. Yang berada di Sussex, sedikit yang tahu jika politisi 45 tahun ini memiliki tato besar di pundak kirinya. Gambar tato tersebut berupa planet bumi di dalam burung gagak Haida.
Kedua tato ini dibuat terpisah. Tato bola dunia dibuat ketika dia berumur 23 tahun. Sedangkan tambahan gambar burung gagak torehan Robert Davidson dibuat ketika ulang tahunnya yang ke-40. Di luar kegiatan politiknya, Trudeau terhitung sebagai family man. Keluarganya pula lah yang selama ini mendukung karir politiknya. Trudeau adalah tipe pria yang suka menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nyaris semua kegiatan, dia juga seringkali mengajak keluarga terutama istrinya. Trudeau juga suka mengajak keluarga kecilnya itu liburan pribadi. Salah satu liburan mereka yang sempat dikritik adalah saat mengunjungi di sebuah pulau di Karibia milik keluarga Agahan menggunakan jet pribadi saat merayakan tahun baru. Sejumlah oposisi dan kritikus menganggap Trudeau melanggar kode etik lantaran Ottawa membantu pendanaan yayasan yang dibentuk Agahan. Selain itu, Trudeau juga dianggap tidak peka karena negaranya sedang dilanda masalah ekonomi. Juga, disebutkan perjalanan itu mengeluarkan biaya yang cukup fantastis. Pada kunjungan kenegaraannya ke Washington pertengahan bulan lalu, Justin Trudeau menyampaikan sebuah sindiran halus kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ada masa di mana kami memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani suatu hal. Dan kami selalu menghormati keputusan masing-masing, ucap Trudeau dalam konferensi pers bersama Trump di Gedung Putih, Washington, Senin 13 Februari. Hal terakhir yang masyarakat Kanada inginkan dari saya adalah untuk datang ke sini dan menguliahi negara lain tentang bagaimana mereka seharusnya menjalankan pemerintahan. Lanjutnya kepada puluhan wartawan AS. Trump yang berdiri di sampingnya hanya bisa khidmat mendengarkan. Perbedaan yang ia maksud adalah mengenai bagaimana pemerintahan Trump menangani masalah imigrasi. Trump saat itu baru saja mengeluarkan executive order untuk menolak masuknya imigran dari 7 negara Muslim, salah satunya Suriah yang tengah mengalami konflik berdarah selama bertahun-tahun. Wah, luar biasa ya orang-orang Indonesia. Bahkan saat ini pun makin banyak orang Indonesia yang berkiprah di level tinggi tinggal dunia, salah satunya Presiden Singapura yang keturunan Padang asli. Lalu siapa orang Indonesia berikutnya yang akan jadi pemimpin di negara maju lain? Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?